Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa PPKM darurat mulai berlaku 3 hingga 20 Juli. PPKM darurat diterapkan di 122 kabupaten dan kota di Jawa Bali. Apabila kepala daerah yang wilayahnya berlaku PPKM darurat namun tidak menerapkannya, akan diberi sanksi teguran hingga diberhentikan sementara. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers virtual pada Kamis 1 Juli. Dilansir oleh tribunnews.com, Luhut mengatakan akan memberikan sejumlah sanksi bagi kepala daerah baik gubernur, bupati, atau wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM darurat. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis selama 2 kali apabila kepala daerah masih tak juga menerapkan kebijakan PPKM darurat. Kemudian, bagi kepala daerah yang masih membandel, maka akan diberhentikan sementara selama 3 bulan. Menurut Luhut, aturan itu sesuai dengan pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Seperti diketahui, pemerintah menarik rem darurat karena melihat lonjakan kasus COVID-19 yang meningkat drastis dalam beberapa waktu terakhir. Luhut mengatakan Presiden Jokowi juga telah meminta pertimbangan dari ahli, dokter, serta pihak berkompeten. Dalam PPKM darurat, wilayah dibagi menjadi level 3 dan level 4. Untuk Jakarta, seluruh wilayah ditetapkan sebagai pandemi level 4. Sejumlah aturan dalam PPKM darurat juga telah disampaikan. Di antaranya yakni penerapan aturan kerja bagi karyawan di 3 sektor, pembatasan operasional tempat makan, hingga penutupan tempat umum. Gubernur, bupati, dan wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPKM darurat COVID-19. Semua terintegrasi. TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat 3-20 Juli 2021. Bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat, tetap memberlakukan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Nah, ini yang sangat penting saya kira untuk diketahui. Dalam hal gubernur, saya ulangi, dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini pengaturan detail akan dikeluarkan melalui instruksi Mendagri. Dan tadi Jaksa Agung memberikan malah lebih kencang lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran sampai pemberitaan berita palsu atau hoax, itu pun akan dia lakukan tindakan ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederainya orang lain. Jadi saya ingatkan kepada kita semua jangan bermain-main dengan berita hoax karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Terkait ketersediaan oksigen, kami sudah meminta kepada Menteri Perindustrian agar memerintahkan para produsen oksigen mengalokasikan 90% produksinya untuk kebutuhan medis. Tadi kami sudah rapat dan kita sudah tata. Ya, dari apa yang kita lihat, kalau keadaan seperti ini, insya Allah kita akan semua tidak ada masalah soal ini. Termasuk suplai obat-obatan. Tadi Menkes juga ada di sini, nanti akan memberikan penjelasan. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.